Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Kutoru. Kali di sini saya ingin membahas mengenai kasus yang sangat ramai dibahas, yaitu antara kasus mantan Menteri Kesehatan, yaitu Dokter Terawan Agus Putranto dengan organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), di mana memang baru-baru ini IDI menjadi bahan pembicaraan di masyarakat, menjadi pro dan kontra di masyarakat atas keputusan IDI yang memberhentikan Dokter Terawan dari profesinya sebagai dokter. Alasan pemberhentian Dokter Terawan ini memang karena adanya kegiatan yang dilakukan oleh Dokter Terawan ini mengenai penanganan pasiennya, yaitu alasan dari IDI memberhentikan Dokter Terawan dari profesi dokter, yaitu mengenai adanya metode penanganan pasien yang dilakukan Dokter Terawan, yaitu metode pencucian darah dan pengumuman vaksinasi Nusantara, vaksin Nusantara. Inilah menjadi persoalan di IDI sehingga memberhentikan Dokter Terawan. Sebab IDI berpendapat bahwasanya metode pencucian darah yang dilakukan oleh Dokter Terawan ini tidak berdasarkan kajian-kajian kedokteran sebagaimana dimaksud oleh IDI, tidak memenuhi standar kedokteran. Metode-metodenya tidak dituliskan ataupun disampaikan oleh Dokter Terawan, sehingga memang IDI beranggapan bahwasanya ini telah melanggar kode etik seorang dokter, di mana cara penanganannya pun Dokter Terawan tidak menjelaskan. Ini memang sudah diklarifikasi oleh IDI memanggil ke Mahkamah Etik Kedokteran. Akibat itu adalah keputusan memberhentikan Dokter Terawan dari rekomendasi kode etik kedokteran yang merekomendasikan bahwasanya Dokter Terawan ini melakukan pelanggaran kode etik berat, sehingga dilakukan pemberhentian. Dari semua itu, alasan itu pun, di sini saya melihat pemecatan dari Dokter Terawan ini bukanlah suatu alasan yang tepat bagi tenaga kesehatan di Indonesia, bagi dokter di Indonesia. Banyak hal yang harus diperhatikan oleh IDI selain memberhentikan Dokter Terawan. Mengingat memang Dokter Terawan ini sewaktu melakukan metode pencucian darah tidak pernah ada malpraktek, tidak pernah ada korban yang meninggal dunia akibat metode yang dilakukan oleh Dokter Terawan ini, sehingga memang layak dikatakan bahwasanya tindakan IDI yang melakukan pemberhentian terhadap Dokter Terawan ini merupakan tragedi yang harus dihindari di kedokteran Indonesia. Sebab pencucian darah dan vaksinisasi yang diumumkan oleh Dokter Terawan ini merupakan salah satu penemuan-penemuan yang ditemukan oleh Dokter Terawan. Meskipun itu memang belum lulus uji ataupun metodenya belum disampaikan oleh Dokter Terawan. Inilah sebenarnya IDI sebagai organisasi kedokteran merangkul, mengembangkan bagaimana metode pencucian darah dan vaksinisasi ini yang diumumkan Dokter Terawan, vaksin Nusantara ini, bisa berjalan dengan baik. Selama ini Indonesia selalu masyarakatnya itu menjadi konsumen di bagian tenaga kesehatan, bukan menjadi produksi. Banyak masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri karena beranggapan bahwasanya tenaga medis di Indonesia ini tidak berkembang. Begitu-begitu saja, tidak ada temuan-temuan yang bisa melakukan penanganan medis yang lebih baik daripada negara lain. Seharusnya inilah yang dilakukan oleh IDI, mengembangkan
uh, profesionalitas tenaga kedokteran menemukan temuan-temuan baru dalam penanganan kesehatan di Indonesia, mengembangkan dokter-dokter atas temuan-temuannya, mengembangkan temuan-temuan dokter ini agar Indonesia tidak menjadi konsumen lagi di bidang kesehatan. Bukan melakukan tindakan seakan-akan ID ini merupakan wadah pemecatan daripada dokter-dokter di Indonesia. Apabila ID selalu istilahnya ada penemuan-penemuan dari kadernya, anggotanya yang dokter di bidang kesehatan, dilakukan pemecatan seperti Dokter Terawan ini, maka saya khawatir ke depannya dokter-dokter yang mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang bisa membantu orang-orang menyembuhkan penyakit banyak masyarakat seperti Dokter Terawan ini akan sulit melaksanakan perkembangan pengetahuan yang dimilikinya. Karena apa? Dokter Terawan inilah menjadi contoh bagi mereka. Apabila ada temuan yang dianggapnya bisa menyembuhkan masyarakat, maka tidak akan dilakukan. Apabila dilakukan, ketahuan oleh ID, maka dilakukan pemberhentian seperti Dokter Terawan ini. Kan ini kan sungguh aneh. Apabila memang Dokter Terawan sewaktu melakukan penemuannya, melakukan apa yang diketahuinya yang tidak bisa ditulis secara sahnya di bidang kesehatan di Indonesia, bagaimana metode itu sah dilakukan di Indonesia, tenaga kesehatan Indonesia, seharusnya ID ini memfasilitasi, melakukan penelitian bagaimana metode yang dilakukan Dokter Terawan ini bisa dilakukan, dikembangkan, dikasih ranahnya. Bagaimana vaksin Nusantara yang diumumkan Dokter Terawan ini bisa terlaksana. Karena ide sudah ada, seharusnya eksekusinya melakukan penelitian lebih baik lagi. Bagaimana vaksin yang ditemukan oleh Dokter Terawan bisa terwujud. Itulah seharusnya dilakukan ID, bukan melakukan pemecatan terhadap kadernya seperti Dokter Terawan ini, yang telah nyata sangat profesional, sangat inspiratif, dan mempunyai pengetahuan yang semakin berkembang. Inilah yang dibutuhkan dokter-dokter di Indonesia, mempunyai pengetahuan yang maju, melangkah lebih maju, melakukan perkembangan-perkembangan di bidang kesehatan. Inilah harus dilakukan ID, bukan malah melakukan pemberhentian apabila dianggap melanggar secara kode etik. Seharusnya kader itu dirangkul. Orang-orang seperti Dokter Terawan ini dirangkul, dilakukan penelitian bersama, apa yang diketahuinya di bidang kesehatan yang dilakukan dia, dikembangkan. Bukan seolah-olah mendiskriminasikan, melakukan pemecatan melalui pelanggaran kode etik. Ini tidak layak. Seharusnya ID dipikirkan ID harusnya, yaitu bagaimana bidang kesehatan di Indonesia ini berjalan dengan maju, berkembang dengan maju. Bukan istilahnya membahas mengenai pribadi keanggotaan. Lama-lama ID ini seperti partai politik, seperti ormas-ormas lain yang tidak memikirkan tujuannya lagi bagaimana ID ini berdiri. Seharusnya fokusnya ID di bidang kesehatan, bukan malah fokus melakukan pemberhentian. Inilah seharusnya dilakukan. Sehingga memang saat ini kan Indonesia lagi terkena COVID-19, ya kan? Seharusnya fokusnya ID menangani pasien-pasien yang COVID ini, bagaimana COVID ini tidak berkelanjutan lagi, kan itu dia. Bukan melalui pemecatan-pemecatan seperti Dokter Terawan ini. Apapun alasan ID melakukan pemecatan kepada Dokter Terawan, memang tidak sepenuhnya salah.
Karena memang apabila melanggar kode etik seharusnya memang diberikan sanksi. Tetapi kalau dalam pemecatan ini sudah luar biasa kan itu dia. Ini secara organisasi pun tidak, istilahnya tidak baik lah dikatakan. Karena apa? Masih banyak calon-calon dokter, ada 2.700 calon dokter yang telah mengikuti ujian agar bisa menjadi dokter, itu banyak tidak lulus. 2.700 orang yang tidak lulus. Seharusnya fokusnya ini bagaimana dokter-dokter ini bisa, istilah pengetahuan itu bisa masuk menjadi dokter di Indonesia. Bagaimana pendidikan kedokteran ini bisa terlaksana agar angka yang 2.700 di mana sebanyak itu orang telah melakukan ujian tapi tidak lulus. Seharusnya fokus bagaimana yang 2.700 tidak lulus berkurang. Inilah harusnya targetnya ini. Bukan membahas mengenai pemecatan. Apabila ada temuan dari dokter-dokter yang lain, diajak kerjasama untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Zaman semakin berkembang, pengetahuan semakin maju. Seharusnya ini terbuka dengan kemajuan ini. Apa yang dilakukan Dokter Terawan itu telah memiliki banyak testimoni. Apa yang dilakukannya itu tidak ada yang gagal mengenai pencucian darah yang dilakukan oleh Dokter Terawan yang tidak memiliki, yang tidak layak menurut ini secara metode kesehatan, karya kesehatan, secara prakteknya kan itu dia. Untuk itu memang negara harus bertindak. Seharusnya negara yang memegang penuh otoritas mengenai pemecatan dokter ini. Karena memang dokter ini di bidang kesehatan ini merupakan sangat berkenaan bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Di bidang kesehatan inilah yang terkena. Masyarakat sakit yang menanganinya dokter dan perawat lainnya. Seharusnya apabila adanya pemecatan dokter itu seharusnya dari negara, bukan melalui organisasi kedokteran yang tidak lembaga negara. Harus diubah, dialihkan seperti pengambil alihan kewenangan MUI mengenai sertifikat halal, diambil lagi oleh negara melalui Kementerian Agama. Ini lagi dokter ini seharusnya Menteri Kesehatan lah yang mempunyai otoritas yang kuat, otoritas yang tinggi dalam pemecatan dokter ini, bukan malah organisasi kedokteran, di mana memang di sini bukan lembaga negara yang sangat rawan kepentingan bagi pengurusnya. Apabila ada kesalahan, pemecatan lah dilakukan. Negara harus bertindak. Saya sarankan sih memang dalam pemecatan dokter haruslah dilakukan oleh negara. ID cukuplah sebatas melakukan pendidikan kedokteran, pendataan keanggotaan. Apabila ada dokter yang ingin dipecat, maka harus persetujuan dari negara juga melalui Menteri Kesehatan. Karena nantinya apabila ada temuan seperti Dokter Terawan ini, saya khawatir ke depannya dokter-dokter lain yang sama pola pikirnya seperti Dokter Terawan ini, yang mempunyai kemampuan menciptakan cara penanganan pasien yang bisa menyembuhkannya, takut dalam melaksanakan apa yang telah diketahuinya, apa yang telah mampu dilakukannya. Indonesia harus bisa menjadi negara yang istilahnya bukan konsumen lagi, melainkan jadi produksi kesehatan, penemu kesehatan. Jangan lagi sedikit-sedikit rakyat Indonesia itu
berobatnya ke luar negeri, bukan di dalam negeri. Inilah kelemahan IDI. Seharusnya IDI ini fokus di bidang kesehatan, mengembangkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Bagaimana rakyat Indonesia puas dengan pelayanan kesehatan, terutama dokter di Indonesia dalam menangani segala penyakit di Indonesia, agar warga Indonesia ini tetap berobat di dalam negeri, bukan di luar negeri lagi. Inilah fokusnya dilakukan, bukan malah mengurus pemecatan-pemecatan, seakan-akan IDI ini adalah hakim dari segala kesalahan dokter. Ya, apabila memang ada dokter malpraktek, memang selayaknya untuk dipecat. Tetapi apabila seperti temuan dokter Terawan ini yang melakukan metode penyembuhan di mana upaya yang dilakukan tidak pernah gagal, seharusnya kemampuan dokter Terawan ini diteliti lagi, diefektifkan lagi. Bagaimana metode yang digunakan ini bisa dipelajari banyak dokter ke depannya, dirangkul, diajak berbicara. Inilah yang seharusnya dilakukan, bukan malah melakukan pemberhentian. Ini tidak pantas dilakukan. Sekali lagi, negara harus ikut campur tangan. Negara lah yang mempunyai kewenangan dalam memberhentikan dokter-dokter Indonesia, karena memang dokter-dokter inilah yang langsung bersentuhan kepada masyarakat di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, langsung kepada masyarakat. Sekian, terima kasih.